Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Akbar Zainuddin dalam rangka 100 tahun Gontor. Saya akan mewawancarai ini 100 orang tokoh alumni Gontor angkatan 90-an. Forum Jilutis Inat. Insya Allah ini akan hadir di YouTube saya setiap minggu. Dan juga doanya ya, saya akan buat ini jadi satu buku buat kenang-kenangan 100 tahun Gontor. Amin, amin. Dan ya, insya Allah. Iya, amin, amin. Dan kali ini saya sudah ke Banten ini, Tangerang Selatan tepatnya, Pesantren Al-Amanah Al-Gontori, ketemu dengan sahabat saya nih, alumni Gontor tahun 1992, Kiai Haji Aditya Warman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Bro Kiai. Sehat ya? Sehat. Apa kabar Mas Bro? Allah, Ustazuna. Sama Taro. Ini kawan-kawan perjuangan di Gontor. Insan Mumtaz. Anu sadis masa kok di mana? Itu ya. Tapi Bang, dulu di Gontor itu bisa dibilang sempat salani ya saya. Apa itu? Jadi ketika anak baru itu sepupu saya itu kan Jamal Lael ya, Ya. Mustafa Ridwan itu. Jadi doktrinnya di depan ku jaros, wah keren tuh. Yang ngatur hidup anak gue tuh kan jaros ya. Kan 2000 jaros gua Malikul Mahat. Untuk mencapai itu ente harus jadi mudabir. Dari awal ya. Kalau mau jadi mudabir harus kelas FAUK. Wah. Kalau insan tahat guru mustakmal. Iya ya, mudabir. Maaf ya, fasal tahat. Maka saya mengejar kelas itu karena pengen likai mustakmal. Maka alhamdulillah kelas 3 sempat diamanati jadi asisten penerima tamu. Oh, kelas 3? Kelas 3. Kelas 1 tahun berapa? 86. 86 kelas 1. Saya di Al-Amin Madura dulu. Al-Amin Madura, terus kemudian masuk Gontor 86. Kelas 2 apa kelas 1 lagi? Kelas 2. Oh, langsung kelas 2? Langsung kelas 2. 2L kan? 2L, Pusat Jawahir, pasal. Oke, 2L. Dia kelas 3, alhamdulillah langsung diajak gabung di asisten penerima tamu. Asisten penerima tamu. Saya kesudi apa? Tentu menyut kali. Terus kelas 3, oke. Alhamdulillah kelas 3 penerima tamu. Jadi nggak boleh gini ya. Nggak boleh harus auto limis ya. Tapi enak. Kalau ahad tasreh. Tasreh apa itu? Iya, setiap hari ahad tasreh kan. Apa itu? Karena ahad itu kan Gontor banyak kunjungan. Oh iya. Tamu rombongan kan, tamu rombongan dari luar setiap hari ahad. Kita kan otomatis ikut staf penerimaan tamu itu libur. Iya. Karena dampingi. Tasrehnya seharian? Iya seharian. Dari pagi tamu itu nyiapkan to'am. Nah itulah awal saya akrab dengan Bu Sukri. Pak Sukri itu kelas 3 saya kan bagian asisten. Kemudian nyiapkan kue kan di rumah Bu Sukri. Emang apa aja kerjanya itu asisten penerimaan tamu itu? Kalau bahasa Ustadz Jamal dulu, ada kasih tasreh. Apa? Ada musak sudah Pak. Musaid Jongos ente. Jamal. Oh, Musaid Kismudiapa namanya. Asbabta. Oh. Asisten penerima tamu. Ya. Isinya kemana itu tasreh? Ke KMI. Oh, KMI. Ya. Ke Ustadz KMI. Iya, KMI. Tapi kan itu yang ngurus tamu kan. Oh, bagian penerima tamu ya. Oh, kita tinggal terima aja terus kasih ke temennya ya. Iskandar Bangka. Terus ya saya adalah Harjo, Kalimantan tuh ya. Terus Sodikin, itu yang saya ingat ya. Ada kawan lain tuh, Swayudi itu siapa tuh ya.
kawan-kawan itu ya. Jadi nyiapin makanan, terus makanan, toan, tamu datang ikut mendampingi. Makanannya dari mana itu? Biasanya udah dipesan di Bu Sukri. Oh, dari Bu Sukri yang pesan tuh. Jadi kita tinggal ngambil makanan. Ya. Atau dengan sudah dipesankan, kita tinggal membagi mana dari berapa bagian gitu. Oke, nyiapin makanan terus. Itu untuk nanti saat pertemuan ya. Iya. Setelah itu mengawal ketika keliling Gontor. Oh, pas keliling itu ada yang ngomong. Ya, kita mendampingi. Ya, mendampingi. Kalau yang ngomong kan Ustadz biasanya itu. Ustadz ya. Ustadz Miah. Satu bagian Ustadz Miah Wahid. Penerimaan tamu ya. Ustadz Bey. Oke. Ya, Ustadz siapa lagi? Ustadz Agung. Juru bicara lah. Ya. Wah, terus kita dampingi. Juga dari APPM-nya, tamu yang bagian ada pengurusnya ya. Ya, ada pengurusnya, ada asisten. Ya, jadi ada mereka kita dampingi, kita coba ya asisten, jadi membantu ya. Membantu. Itu tugas mingguannya. Tugas hariannya dulu kan Gontor di Wisma Hadi itu ada tamu makannya kan gratis. Nah, kita bagian ngambil ke dapur itu. Ada piket harian untuk ngambilin makan tamu, membantu bagian tamu. Tapi itu nggak masuk kelas atau masuk? Oh, itu masuk. Oh, tetap masuk ya? Masuk itu. Yang tapi yang masuk cuma ngambil sebentar aja ya. Ngambil terus naruh di sana. Iya. Oh, saya pas pengurus beberapa kali sering ke. Biasanya numpang makan situ. Karena ada lauk tambahan yang dari kelapa itu kan. Oke, ngambil itu setiap hari ke. Dulu, wah tamu-tamu Gontor dulu makan gratis kan. Bulanan kadang-kadang berarti ada di situ ya. Bahkan 2 bulan, 3 bulan di pondok kan itu. Di kelas 3, saya di tamu kelas 4 Sawal. Sebentar, itu sampai ada beberapa kawan saya itu yang ada anak gadisnya dibawa ke situ. Iya. Jadi memang banyak anak Gontor itu penuh trik ya. Jadi dia punya pacar, anak mana gitu, punya pacar sudah datang ke rumah tamu, bawa orang tua gadungan, kan? Nah, saya walinya misalkan Akbar, datang rumah tamu Akbar Zainuddin, Bojonegoro, gitu. Tulis gitu ya. Terus, siapanya? Pamannya, ya. Oh, pamannya, hantunya, gitu kan? Kan nggak ada kartu mahrum dulu mah kan? Iya kan? Datang udah, ambil Akbar, langsung ke sepeda, tiket, mana nih ke Rita? Iya. Akbar, Udif, datang. Nanti orang tua kadung, nanti ceweknya mau ketemu kan? Saya banyak menemukan itu. Oh, pernah? Banyak menemukan itu, termasuk konsul saya lu. Saya bilang konsul ini. Ada konsul ini punya bapaknya ke orang Madiun gitu. Gitu kita hafal gitu. Oke. Kalau gadungan itu. Masya Allah. Sekarang nggak bisa lagi. Itu hanya ada pada zaman dahulu kan. Tahun 90-an. Tahun 90-an. Sekarang nggak bisa ya. Kelas 3 asisten Bapenta. Ya. Kelas 4 dipercaya untuk jadi keamanan. Di Saudi 1 lantai 2. Rayon ya. Saudi 1 lantai 2 itu kibar Sigor itu. Itu kibar. Tapi ada 2 kibar dan Sigor. Sigornya anak luar negeri. Oh, anak luar negeri itu 1 lantai 2 taruhnya yang Sigor ya. Iqbal, terus siapa lagi tuh yang Australia, terus anak Malaysia, beberapa itu kan di Thailand, kan di 1 lantai. Ya kalau anak kibarnya di Saudi 3 lantai 1, anak Sigornya Saudi 1 lantai 2. Antum di kibar 1 lantai 2. Kibar lantai 1, bukan yang luar negeri bukan? Di luar negeri itu Rayon itu ada anak kibar dan ada 1 kamar untuk anak luar negeri yang Sigor. Oh, ada 1 kamar anak luar negeri yang Sigor. Yang ngurus anak luar negeri susah nggak sih? Lumayan. Disiplinnya agak beda ya? Beda. Oh, agak beda ya? Agak beda. Nah, jadi mereka langsung di bawah Pak Amal kan bentuknya, musrifnya. Oh.
walinya Pak Amal. Jadi kalau jadi langsung kalau ada masalah langsung ke Pak Amal. Cuma enaknya kalau kita dapat kelas 4 kan zaman itu masih dapat muhadharah kan. Iya. Bang, kami ya bikinin teks muhadharah bahasa Inggris. Enggak. Yang luar negerinya bisa bahasa Inggris. Iya. Kan mereka bikin teks dulu kita. Ya, Malaysia kan pada cakapnya kan Inggris mereka kan. Malaysia sama Singapura kan Inggris ya, jadi betul. kalau tulis bahasa Inggris, kalau bukan kan. Gitu. Privilege mudabir ya. Ketuanya Bustomi itu. Bustomi Tegal. Rayonnya. Oh, ketua rayon dia. Ya. Marhalati itu. Ya, wakil ketua PPM. Ketua PPM. Dua tuh ya sama masuk Jamaluddin kasih ibu tuh. Ya. Dulu Rois Muharik situ. Oh, Rois Muharik dulu di sana. Ya. Kelas 4 bagian keamanan. Ya, keamanan. Dipilihnya gimana itu? Nggak tahu saya juga. Ustadz yang pilih. Jadi dari pengasuhan tuh yang pengasuhan. Jadi yang mengajukan mungkin dari PPM keamanan pusat itu mengajukan ACC oleh pengasuhan itu aja. Oh. Bukan cuma berapa orang ya. Ya. Satu itu satu orang gitu. Iya kan kalau kelas 4 itu satu orang kan setiap itu. Setiap rayon satu orang. Kecuali GBS GBK itu ada 2 orang biasanya. Ya. Kelas 4 itu. Persiapan untuk tahun depan dia akan memimpin kader lah. Kader ya. Anggota itu selalu ada kader kan. Iya betul, ada kadernya yang disiapkan. Oh, pelajaran penting sekali itu. Makanya kita terapkan di sini juga di Algontori, di tiap rayon ada kader kelas 4 untuk persiapan nanti ke depan. Jadi nggak bingung bagaimana mengkondisikan rayon, ini dia sudah tahu. Sudah tahu ya. Kelas 4, kelas 5. Adalah kelas 5 ketua rayon di Gerbong, Darul Hijroh. Ketua rayon tuh mulai kelas 5 awal ya? Kelas 5 awal. Saya nggak ini soalnya di rayon. Saya udah pengurus OPPM di kelas 4. Kelas 4 sudah langsung di Sirka. Saya kehilangan kesempatan untuk ngurus rayon itu. Saya punya pengalaman di OPPM, tapi kehilangan kesempatan untuk berinteraksi dengan anggota itu. Itu adalah orang pertama yang kelas 4 udah di OPPM. Saya 3 bagian loh OPPM itu. Sehingga saya antum di Sirka, bagian penerangan, Itkon ya. Mungkin satu-satunya itu. Nggak ada lagi. 3 bagian deh. The best. Nah, terus kelas 5 di Ketua Rayon. Rayon di RCK. Rayon mana? RCK itu. RCK. Gerbong. Oh, oke. Rayon. Itu rayon ini. Apa namanya? Debrong. Debrong. Darul Hijroh kan itu. Darul Hijroh. Darul Hijroh dan Gerbong itu kan rayonnya. Itu kan manusia yang unik di situ taruhnya. Oh, antum yang dipilih? Saya tahu di situ, rayon. Oh, gimana caranya itu? Alhamdulillah. Tadi komunikasi ya. Oh, belajar. Oh ya. Bagaimana memanfaatkan ini kan kakak kelas kita yang atau yang kelas 5, kelas 6 yang bermasalah kan banyak tahu di situ kan. Di Darul Hijroh, di Gerbong ya kan. Nah, ini yang ngerasa dulu kelas 5, kelas 6-nya ditaruh di Darul Hijroh berarti agak tanda kutip bermasalah. Siril. Pantauan si ayah itu. Karena dekat ya. Itu saya pikir mereka punya potensi yang bagus ya. Anak-anak kreatif sebenarnya. Ya, maka itu saya berdayakan. Maka belum pernah kan kibar juara LKBB baris itu. Kan? Oh. Si gue terus ngerebut kan. Iya betul. Song. Ramal. Alhamdulillah malah saya itu Rektorain tuh kita ngerebut juara 1 LKBB. Merebut song. Merebut drama. Ya tadi karena kakak tadi kita berdayakan mereka alhamdulillah tuh bisa maksimal. Merasa memiliki rayon juga gitu. Luar biasa ya. Rayon itu ternyata tidak hanya tinggal ya. Iya itu betul-betul pembinaan yang luar biasa tuh di rayon sebenarnya. Iya. Ya. Karena kan kelas itu cuman ilmu lah kalau kelas. Naum. Iya. Kelas itu naum. Saya pikir saya sudah ninggiin dikit ya kelas untuk ilmu untuk naum. Naum dah gitu. Ya.
Jadi alhamdulillah kelas itu untuk tambahan tidur kan. Tambahan waktu tidur. Ya. Nah, itu ya. Di situ ya kayaknya antum juga belajar ya. Bagaimana membangun jalan Allah itu seperti itu ya. Qadarullah, Allah kasih kesempatan itu. Ternyata saya baru rasakan ketika saya memimpin pondok ini, merasakan betapa ketika kita menjadi pengurus di pondok, alur itu persiapan buat diri kita saat ini gitu. Itu kayak ditunjukkan harus kesini gitu ya. Ada di jalannya. Ketika saya di perumahan tamu kan tuh nggak nyangka gitu ya. Ternyata itu pertama membuka saya komunikasi dengan kiai-kiai, belajar. Saya ada berkomunikasi dengan Pak Sukri. Dari dulu alhamdulillah sejak kelas 3, kelas 4 itu orang tua saya sudah bisa langsung ketemu dengan Pak Sukri, Pak Hasan tanpa melalui jalur protokoler, harus lewat sekpin. Ya. Saya lewat belakang, Ibu, apa Bu? Bapak ada Bu? Ketemu, ya, bisa gitu. Dalek belego lah ya aja sih. Itu alhamdulillah. Jadi Ibu, ada Bapak saya tua. Oh ya bentar. Ya. Itu alhamdulillah. Jadi membuka komunikasi gitu ya. Saya dengan Mas Sahi Gontor. Kedua, saya belajar bagaimana Gontor menteri tamu. Bagaimana Gontor menteri tamu mempersiapkan segala macam itu, berkomunikasi dengan tamu. Saya melihat sendiri bagaimana para Mas Sahi, Pak Sukri, Pak Hasan, Pak Iman, Pak Badri berkomunikasi. Bagaimana intinya bagaimana Gontor menteri tamu. Saya kira penting sekali. Itu saya diajarkan gitu berapa ilmunya. Oh, ketika pondok ini kedatangan tamu segala macam, saya dulu belajar di Gontor. Gitu. Dan memang salah satu yang membedakan satu dengan yang lain itu kalau saya ya personal nih, itu gimana pondok itu melayani tamu. Ya. Ini salah satu indikator ya. Ini pondok dikelola serius atau enggak? Ya. Ya, bagaimana kita memulihkan tamu kan? Iya, betul. Kan? Nah, itu. Betul. Itu saya belajar. Allah didik saya melalui penempatan saya di asisten Bapenta. Ya. Ketika berkunjungan, bagaimana mengatur makanan. Itu kan satu hal yang tidak main-main di Gontor. Bagaimana kita pernah dimarahin karena salah menempatkan posisi makanan dan minuman. Urutannya. Bagaimana? Itu kan Gontor sangat serius sekali masalah itu. Tidak sembarangan. Detail ya, betul. Detail Gontor. Menempatkan duduk seseorang. Kerupuknya di mana, sayurnya di mana gitu ya. Itu kan detail Gontor. Iya. Alhamdulillah saya belajar di situ. Menteri tamu. Dan kita cowok sebenarnya. Iya. Tapi diajarin. Makanya kan sempat Hotel Ambara dipegang alumni Gontor kan? Iya, betul. Layanan hotel itu. Nah, itu yang saya. Kelas 5 ketua rakyat. Setelah itu saya juga jadi ketua konsul. Konsul DKI. Wah, konsul DKI ya Hanu. Konsul makmur. Ya, pasnya gede. Enggak. Yang konsul yang punya sapinya DKI aja. DKI. Punya sapi itu. Kalau DKI itu kita ngomong itu pasal fauk lah. Kalau tingkatan ekonomi itu ada sendiri. Apa namanya suka dukanya lah konsul DKI itu ya, karena multikultur kan, ada orang Jawa di situ, ada orang Padang, ada orang Betawi, orang Sunda. Oh, ya kan? Betul ya. Pendatang ya. Iya. Kalau konsul contoh antum, Banyumas. Ya wes, orang Banyumas, orang Cilacap. Karakternya kurang lebih sama lah. Sama negara kan sama. Iya. Bahasa pun sama. Ya kan? Iya. Nah, ketika DKI itu multikultur. Ada orang Padang di situ, ada orang Medan, ada orang macam-macam di situ. Dengan segala budaya masing-masing, bahasa masing-masing, dan tingkat ekonomi yang dari the hype, silakan, ya. Anak pejabat ada Rumi Azhari. Anak pejabat sampai sekarang itu.
Sohibi. Kemudian sekarang Rois klasik lagi. Ada utusan country menjadi Rois klasik. Dia kan semua marhala itu. Lintas marhala. Ya, utusan country. Untuk utusan country untuk menangani klasik. Klasik. Dasar itu. Halo Kaisar Rumi namanya. Gitu. Okay. Jadi macam-macam kan perlu pendekatan yang berbeda. Jadi saya belajar juga di situ. Ketika menjadi ketua konsul, ketua program, saya keliling rayon, mengumpulkan konsulat DKI tiap rayon. Karena kan konsul terbesar di Gontor dari Jakarta. 400 orang ya kira-kira. Lebih ya? Oh 500-an, 400-500. Santri terbanyak adalah dari Jakarta. Dari Jakarta. Nah, tentunya mempunyai preferensi sendiri itu KI ya. Dan menariknya di ketua konsul di Gontor itu bertanggung jawab ya. Ya, itu yang menarik itu. Jadi nggak hanya sekadar menjadi ketua. Iya, dia seperti gubernur. Gubernur yang dari rakyat ngurusin sakitnya kan, kalau sakit dia ngurusin konsul. Iya. Bukan ketua rayon. Yang ngurus sakit ketua konsul. Kan ada uang konsul di situ kan. Oh iya, sampai ada uang konsul. Uang konsulat ada uang iuran konsulat. DKI banyak sekali. Ketika saya ketua konsulat itu, kita mempunyai daftar piutang. Daftar piutang cukup lumayan besar. Piutang ke siapa yang utang itu? Jadi Ado yang dulu pinjam uang. Oh, Ado pinjam. Ketika dia perpulangan harus bayaran nggak nih? Akhirnya dibayarin. Perpulangan dia mau pulang nggak punya uang, talangin konsulat. Oke. Atau ketika sakit dia nggak ada uang, ditalangin konsul. Ditagihkan ke orang tua. Dari sekitar itu ketika saya konsulat, saya lihat piutang banyak sekali. Dari angkatan 70-an ada itu daftarnya. Dengan dokter yang ada itulah, ketika saya ketua konsulat itu, pertengahan tahun pulang itu kita sebar pengurus konsulat untuk nagih orang itu. Jadi ada juga piutang tata tagih ada juga gitu. Oh, jadi yang sudah lulus itu. Yang sepuh-sepuh udah datangin. Ada catatan apa Ustaz? Ada catatan konsulat, antum ada piutang gitu. Konsulat tahun sekian. Berapa? 5.000 lagi. Berani juga tuh. Tapi spektakuler itu. Berani mendatangi alumni. Pernah saya datangin di Depsos itu. Alumni tahun 70 berapa? Udah sepuh. Lupa dia udah kayaknya ya. Enggak gontor. Dia rupanya tidak sampai lulus. Oh, saya ada utang ya. Sudah 5.000 udah nih. Dikasih malah lebih. Ini utang saya 5.000, ini ongkos ke kemari, ini untuk kau jajan. Seneng ngelahannya. Alhamdulillah itu. Alhamdulillah. Ketua konsul. Terus habis itu? Kelas 5, kelas 6. Saya ditarik di Hujur Robiah. Itu pertengahan tahun ya berarti ya? Ya, pertengahan tahun. Berarti ketua rayonnya diganti? Diganti. Jadi okay. ada pengurus rayon yang tinggal tidak ditarik ke PPM. Yang tidak ditarik ke PPM berarti terus. Ya. Tapi yang ditarik di PPM berarti diganti. Oh, gantian. Ya. Nah, ketika yang pengurus rayon dimutasi ke PPM dan ke OR, ya. Maka ada kelas 5 yang tadinya proletar mengisi ke pengurus rayon. Dengan Mudabir Bakoyat. Istilahnya Mudabir Bakoyat, ya kan? Mudabir Bakoyat. Jadi kawan-kawan gue naik ke PPM ke OR, tadi masuk menggantikan. Dulu istilahnya kita tuh Mudabir Bakoyat. Oh, jadi ada proletar, habis itu Mudabir Bakoyat. Ya. Di periode saya belum ada itu nama istilah Mudabir Bakoyat itu. Di Hujro Robiah bagian keamanan. Bagian keamanan. Rois lah? Enggak ya? Atau bagian keamanan. Jadi sebenarnya target saya dulu saya pengen di koor gitu ya. Iya. Iya, saya dulu karena kan saya kan di Tubul kan? Iya, betul. Nah, saya dari kelas 4 itu ketua Tubul juga. Kelas 4 saya menggantikan Abdi Mulyawan. Ya. Terus Pak Haris itu saya ketua Tubul. Kelas 4. Jadi ketika itu sempat juga diiming-imingi oleh
Ustadz Mahrum CH. Sama Bikori. Bikori, ya betul. Siap Bikor. Siap Ustadz. Wah, oke. Dia sudah diminta untuk ke sana gitu. Alhamdulillah, ketika pemilihan konsulat, saya sudah melihat, bukan sombong, bukan. Ketika saya ketua konsulat, kan DKI punya privilege. Bahwa salah satu posisi keamanan pusat diisi oleh DKI. Jakarta. Konsul Jakarta. Harus ada kan? Harus ada, ya betul. Karena konsul terbesar. Kalau itu ada Dimyati kan? Ya, betul. Dimyati. Sebelum Dimyati itu Junaidi ya. 90 tuh apa ya? Ngaji. Keamanan ya. Keamanan tuh Rois. Itu si Edi Junaidi kalau nggak salah ya. Edi Junaidi. Betul. Sebelumnya lagi ada Nusirwan yang diganti ya. Nusirwan, betul. Itulah. Sebenarnya Sobat Dani dan macam ya. Nah, saya melihat ada privilege itu. Dan ketika saya melihat itu, saya menghitung, oh iya, ini DKI yang utama nih, Hanu. Yang saya ketua konsulat, saya dari kelas 4 keamanan, terus saya ketua rayon. Kayaknya saya akan bakalan dapat posisi itu, gitu. Oleh karena itu, karena jujur target saya dulu adalah di sebelah koordinator. Karena kayaknya lebih nyaman di situ tuh. Capek juga nih jadi kelas 4, kelas 5 belajar itu kayak capek juga. Gitu. Nah, ketika pemilihan konsulat itu, pas adik saya, dia Tullah itu, tahun 96 itu, sakit. Maka saya gunakan itu untuk izin ke Kommas untuk bisa pulang. Itu Ustadz Mardani, Ustadz Papi tidak beri izin. Akhirnya Lulu kasih izin dengan batas waktu sampai sebelum hari pemilihan itu. Alhamdulillah, saya ngantar adik saya pulang. Padahal itu sengaja emang supaya saya tidak ikut pemilihan utusan konsulat dari utusan untuk organisasi OPPM ya. Jadi saya nggak ikut itu proses itu. Tapi udah lepas aman. Jadi antum pengennya sebenarnya di koordinator dulu niatnya. Setelah itu ketika pulang udah selesai pemilihan. Pencoblosan selesai, saya bilang aman selesai. Ketika pemanggilan ternyata masuk ke ruangan, saya lihat kawan-kawan semua kawan-kawan yang dulu keamanan sempat kan. Holas ini aman ya. Akhirnya di keamanan juga. Akhirnya keamanan. Sampai selesai itu? Tidak, selesai. Karena dulu zaman saya 8 Windu ya. 8 Windu saya ada kayak itu di Disgat KMD Cadika. Saya di sama koor ditarik juga untuk di Disgiat. Disgiat, ketua Disgiat. Kemudian Apan Windu saya juga diamanatin untuk megang dulu ada perkemahan pondok alumni Gontor. Betul, perkemahan alumni. Saya diamanatin untuk jadi lurah di Penggalang. Terus juga masih di keamanan pusat. Kemudian ngurusin trayek juga kan. Jadi akhirnya multitasking. Ustadz Ma'ruf tahu kali ya. Akhirnya antum pengennya koor, jadi dikasih tugas-tugasnya untuk pramuka ya. Saya penanggung jawab sebenarnya. Saya pernah ada masalah lemari, pengadaan lemari zaman itu. Sebenarnya itu tugas almarhum sahabat saya membantukan karena saya tidak tune in di pondok itu, sehingga kacau balau pengurusan lemari itu gitu. Keuangannya, kalau pengadaannya beres ya. Keuangannya kan bayar saya nggak ada, mungkin diterima oleh Satwa Luyo, oleh Satwa gantiannya. Jadi ada yang ketemu, ada yang tidak gitu. Jadi ada selisih itu yang membuat saya beberapa kali dipanggil oleh guru kita Ustadz Salim Masar, dipanggil nggak nongol, dipanggil nggak nongol, saya dipanggil saya lagi di Buper, ya kan? Tadika saya datang, beliau lagi sibuk di nonton wayang di lapangan, nggak pernah ketemu. 8 Windu itu luar biasa bang ya. Sekali kan, jadi nggak pernah klop.
Sampai suatu saat saya nunggu, harus balik ke Bogor kan nunggu truk. Truk nggak tiap jam. Kayak saya paksa berapa kali, jadi beliau tersinggung karena kok saya dipanggil nggak pernah menghadap. Malah saya menghadap, beliau kemana. Ya. Dipanggil saya lagi di Madiun, saya kan ngontrol trayek, ya kan? Kan keamanan tidurnya dulu tuh Sawal di terminal Ponorogo dan Madiun stasiun. Jadi kadang dapat tugas ya, semua itu kita jalani. Dia sempat marah-marah, akhirnya saya tidak sampai akhir. Setelah di Sawal ya, bulan Sawal berarti ya. Setelah Sawal itu. Setelah Sawal ya ganti ya, ganti ya. Pas Antum di mana? Setelah nggak di keamanan. Di keamanan saya langsung ditaruh di GB Gunung Baru. Apa itu? Proletar. Oh, jadi kelas 6 proletar. Proletar itu. Jadi kelas 6 setelah sekian lama, setelah PBS selesai. Iya, betul. PBS selesai, terus mau selesai. Terus lapangan windu sudah mau selesai juga. Akhirnya saya dipanggil, diputuskan untuk diberhentikan, dibebas tugaskan. Saya alhamdulillah jadi selesai. Kan dari kelas 3 insan Ustaz Daimah. Tapi setelah turun 1 hari, besoknya kelas 6 ada pemilihan. Pemilihan apa namanya? Ketua kelas 6. Panggung Bira. Udah selesai. Panggung Biranya itu kan Ustadz apa ya? Saya lupa malah saya itu. Oke, terus pemilihan untuk rihlah. Jadi kegiatan kelas 6. Iya, betul. Jadi setelah selesai Panggung Bira ada 10 kegiatan kelas 6 lainnya. Masalah ini itu macam pemilihan, kawan-kawan percaya saya untuk jadi ketuanya. Boleh itu ya. Sama pengasuhan Antum jadi ketua? Nggak boleh awalnya. ini menarik. Iya. Kadang-kadang memang kalau di Gontor itu kan udah kepilih, tapi tidak bisa selalu ya. Bisa tapi jadi. Alhamdulillah, pembimbing kelas 6 marhala saya itu Ustaz Safi Muhyiddin dan Ustaz Juari Cengok Surabaya. Itu yang berjuang. Kemudian mereka dengan dirinya mempertahankan akhirnya karena sebagian besar kawan-kawan saya dengan saya, marhala saya, ya udah akhirnya sudah. Akhirnya dipanggil, ya sudah, siap. Akhirnya boleh. Dibolehkan untuk ngurusin kawan-kawan kelas 6. Jadi nggak jadi nganggur lagi. Cuma 2 hari nganggurnya gitu. Karena ngurus rihla itu lumayan. Iya. Dahsyat juga. Hataman, haflah kan. Oh iya itu. Haflah segala macam, buku ya akhir kelas 6 semuanya gitu. Iya. Ya, sudah. Jadi perjalanan Antum di Gontor itu kan tidak disengaja ya. Iya. Tapi seakan-akan sudah dipersiapkan Antum ini untuk jadi rois ini. Ketika ngurus rihlah, saya belajar bagaimana kita berkomunikasi dengan luar, ya. Tempat-tempat itu, bagaimana ngatur kawan-kawan. Ini kan kawan-kawan maunya, anak Ilam Malang, mau ke Malang semuanya. Mosok nggak ada yang mau ke Kediri kan nggak mau, semuanya mau ke Malang kan, agak jauhan tempat enak. Iya betul lah. Iya kan, kita mengatur bagaimana kawan-kawan, mengatur persiapan hataman, bagaimana menjaga kawan-kawan ini sampai. Rihlah itu Antum survei ke tempat-tempatnya. Dengan guru-guru pembimbing. Iya tetap datang gitu sana. Oke. Menentukan biaya-biaya. Biaya betul. Terus apa aja jas marhala, segala macam. Sampai sebelum akhir. Sampai akhir itu kan hataman. Ya membawakan dan menjaga kawan-kawan yang penting. Menjaga kawan-kawan utuh sampai hataman. Haflah. Oke. Itu perjalanan. Karena kalau ada masalah, luar biasa ya. Rois Marhala. Kalau Mas ada. Dan ngurusinnya apa saja itu? Ngurusin ya itu kelas 6 sampai keuangan segala macam. Habis kita dimarahin itu kan. Dan dimarahinnya beneran kalau iya. Itu. Ya, marahinnya bukan cuma mulut doang kan.
semua berbicara. Dan bukan simulasi ya. Di Iya. sana itu kalau uang ya uang beneran kan, Iya. soalnya itu bukan simulasi. Dan kita pulang terakhir. Pulangnya paling akhir. Berakhir. Setelah, Jadi setelah semuanya pulang. Setelah semua selesai pulang, kita menyusun Setelah laporan. semua urusan selesai ya. Iya, kita laporan sampai laporan. Laporan selesai, kita lapor Pak Sukri, ini dokumentasinya dari RIH lah, segala macam sampai semua harta mana yang wakaf segala macam, keuangan sisa uang berapa ini selesai dilaporin. Kasih ya. Kasih, langsung sisanya dihitung sesuai dengan catatan, hitung sama apa enggak. Oke, selesai, terima. Uangnya selesai, serahkan ADM. Kata Pak Sukri, udah ambil selesai. Udah baru kita pulang. Itu H-2 Idul Fitri. Oh, jadi yang lain-lain itu tanggal 15 sudah pada selesai pulang. Itu H-2. Panitia. Iya. Antum sama berapa orang? Ketua 3 ya. Iya. Saya dengan Agus HRS. Satu lagi saya lupa ya. Oh, berarti tiga pokoknya. Iya. Setelah pulang itu nyusun sekretaris, Bu Sairi, sama bendahara. Bendahara. Iya, udah tim itu aja, ketua, sekretaris dan bendahara yang. Wah, itu pokoknya 2 minggu itu inilah. Iya. Mengumpulkan segala macam. Ngumpulin segala macam, bukti segala macam. Iya. Lalu sisanya kita laporkan. Oh, sisanya dilaporkan. Baru boleh pulang. Baru boleh pulang. Dokumentasi selesai, laporkan ke Pak Sukri pimpinan, dia memeriksa semuanya, masuk keuangan, bisa sisanya berapa sesuai, langsung serahkan ke ADM uang sisanya, baru boleh pulang kita. Pulang, nah yang lain ngabdi, antum diminta khusus ya. Ya, sama bapak untuk lanjut. Orang tua lanjut untuk ke sini. Ya. Nah, antum kepikiran nggak sih, mau jadi kiai itu? Enggak. Oh enggak? Nah. Kepikirannya mau jadi apa? Pengennya lah. Bukan kepikirannya, pengennya. Sesuatu di entrepreneur. Makanya ketika ayah saya berucap ke Pak Sukri. Pak Sukri, Pak Kiai, ini Aditya saya siapin bukan sebagai pimpinan. Dia yang nyari duit untuk santren. Ini aja gitu? Iya, ngomongnya gitu? Maka oleh ayah saya disiapkan untuk itu, disiapkan. Seluruh usaha ayah saya diajak dan dikenalkan dan ditutorial sama dia. Bagaimana? Untuk meneruskan ya, saya kader untuk bisnis lah ya. Saya ketemu dengan di bidang properti. Saya biasa ketemu ke rumah Pak Ciputra, Kak Budi Brazali. Perumahan zaman dulu. Networknya Bapak lah ya. Semua dikenalin. Budi Brazali, kemudian ke Pak Brazali ya, terus ke Pak Ciputra, terus satu lagi saya lupa. Pokoknya Taipan properti zaman itu. Karena kebetulan alma Bapak ini dipakai oleh para Taipan itu untuk pembebasan dulu tanah di Pondok Indah, kemudian di kawasan Bintaro dan SD. Jadi akrab sekali dengan orang-orang itu. Pak Secakusma dulu Taipan itu ya, untuk properti ya. Pak Ciputra, Pak Secakusma, Pak Brazali. Antum disiapin untuk itu. Kenalkan semuanya. Jadi biasa saya belum mereka ketika Pak nanti ngurusin berkas ini nanti saya utus anak saya nih ya. Bayangan Bapak dulu siapa yang mau jadi kiai di sini? Tadinya karena melihat wakaf itu nanti tidak ada yang disiapkan. Jadi sudah nanti bagaimana nanti aja. Badan wakaf aja. Oh, bagaimana nanti yang milih badan wakaf lah kira-kira gitu lah ya. Yayasan lah ya. Ponakannya kan dulu saya, kemudian adik saya, terus ponakan Bapak tuh di Miskin Gontor. Salisi di Ustadz Hasan Al-Bintari, Yasin Al-Bintari, semua di Miskin Pondok Gontor kan dulu. Dan antum disiapin untuk jadi pengusaha. Untuk menggarap pondok. Tapi tetap untuk pondok. Kemudian di Sapi, ya di Sapi itu Bapak mempersiapkan. Saya kenal dengan Pak Prabowo Setuju. Karena Bapak cukup akrab dengan Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo punya friends di Kupang. Ya, betul. Jadi zaman itu 80-an itu kalau orang pemain sapi lama itu yang orang pribumi itu kenal dua, Pak Haji Sadimun dan Haji Naji.
Jadi kalau ketemu pemain sapi yang tahun 80-an, sebut dua pribumi Jakarta lah ya. Yang pribumi itu ya selain yang kalian Pak Haji Jufri itu yang di orang Surabaya itu, kalau di Jakarta itu Haji Sadimun dan Haji Naji. Dan itu dia mengenalkan saya bagaimana bisnis sapi, dan itu saya jalanin sekarang. Sapi dari zaman itu udah ke Pak Prabowo setuju, dikenalkan ini nanti yang ngurus. Nah, kemudian termasuk juga banyak kalau Pak ya. Nah, jadi yang sempat antum jalanin apa aja? Bisnis di properti. Terus di properti ini apa? Jual beli perumahan gitu ya? Bangun, jual. Tanah, beli. Oh, jual beli tanah. Gitu. Oke, terus? Kemudian saya dikuliahkan nggak boleh dikuliah di UIN. Saya dikuliahkan di manajemen. Ekonomi bisnis. Tapi sekarang jadi berguna itu. Tidak manajemen ya, karena manajemen pondok. Dikuliahkan di itu, makanya saya di manajemen. Kemudian langkah itu. Kemudian properti pernah jalanin. Sapi sampai sekarang? Sampai sekarang sapi. Oh, yang sampai sekarang nih sapi? Sapi. Cuma sudah tidak terlalu fokus aktif lah ya. Kemudian saya pernah sempat juga dengan kawan-kawan bikin pabrik cat, pabrik masuk semir ban itu saya, dan ketika sempat juga beberapa gedung kita yang pegang untuk catnya. 98 kolaps itu, 98. Nah itu. Kemudian itulah titik di mana kita lupa akan jati diri sebagai santri. Jadi itu kita lena dengan kemewahan dunia. Gonilah antum dulu. Kasir fulus. Kalau untuk punya uang sekian juta itu mudah sekali. Saya juga masih udah main saham zaman dulu, karena saya kuliah, saya ada pelajaran saham, terus saya pernah di saham juga, kerja juga. Bukan kerja sih, training lah ya, di perusahaan saham besar di Jakarta. Jadi enak sekali itu uangnya, bisa kaya mendadak, miskin dalam 1 menit bisa juga. Ketika salah ambil putusan, miskin langsung habis. 1 menit dari orang kaya jadi orang miskin. Itu kita alami. Dengan pergaulan segala macam ini kita alami dunia. Ya. Kemudian ada suatu titik ketika sepupu saya itu sudah selesai di Gontor, ISID sudah selesai zaman itu ya, ISID di Pasar Blitar selesai, ya sudah. Saya bilang, teruskan apa yang sudah kami fondasikan, teruskan. Mereka meneruskan, saya akhirnya sibuk di luar, nyaman di luar. Bisnis lah ya? Ya, sampai suatu ketika saya merasakan, karena kita dari awal membangun dengan kawan-kawan, ada suatu ketika merasa kok jadi gini sekarang ya? Mata antum tasdar. Ketika Saudaro Yasdaru sadar. Tahun 2000-an itu ya, awal 2000-an, saya melihat pondok Gondori tidak lagi seperti dulu ketika disiplinnya. Saya melihat ketika sore-sore kok anak Gondori ada berseliweran di luar pondok, sudah maghrib masih ada banyak di luar. Loh, gimana disiplinnya nih? Saya komplain ke saudara, gimana nih? 92, terus antum ngerasa tahun berapa itu berarti perubahannya tahun? Ke 98-an ya. 98 ya. 99 ya. Oke, terus? 3 tahun lah saya ini. Kemudian melihat kondisi seperti itu, saya tergerak lagi untuk, saya mau balik ke pondok. Balik pondok. Belum mi'ah bil mi'ah. Masih ya, sekedar memberi advice. Ya. Akhirnya saudara ini kawan-kawan dalam komplain, ente enak di luar, datang pondok bang lihat ngomelin kita, Nah lagi. Ya udah, enak adul aman. Lalu saya tune in lagi.
Dan itu saya laporkan dengan Pak Sukri ketika perkumpulan di mana? Ketika antum niat untuk masuk secara full lagi, antum lapor Pak Sukri. Pak Sukri ketemu di apa Di namanya? Gontor? Di Jakarta? Jakarta di Convention Center itu, acara Selaknas itu. Oh, itu saya yang laksanain. Ya, betul. Saya ingat sekali itu. Yang kurang dana saya itu. Iya. Wah, dahsyat Pak Sukri itu. Ketemu Ustaz, apa kabar? Karena awal-awal dulu Ustaz, ketika pondok ini baru kita rintis, setiap Pak Sukri ke Jakarta itu mesti nelpon dan kita menghadap beliau. Entah di Marco Polo, entah di Sriwijaya, entah di Said. Betul. Kita datang. Atau beliau kunjung kemari, jemput saya. Ya, terus bersupport. Dan itu kadang sama ibu kita pernah treatment juga, pas dengan ibu keluarga besar, kita inapkan, terus kita meresmikan Pondok Putri. Saya datang, ingat kali ketemu dengan Pak Sukri di tangga itu, menyambut beliau turun dari mobil. Waalaikumsalam Ustaz. Raditya, apa kabar kamu? Ustaz, alhamdulillah. Senyum, Ustaz, insya Allah saya akan kembali masuk fokus. Pondok. Dia tahu aja. Iya. Paham saya. Iya, bagus. Udah. Nah, berjalan. Nah, kemudian kita tahun berapa mulai mengadakan rihlah. Kita udah mulai kelas 6 itu tarihlah ke Gontor. Zaman itu masih langsung beliau nanya yang temu tuh. Betul ya. Masih beliau langsung Pak Hasan, Pak Sukri yang bicara dengan tamu. Iya. Kumpulkan di aula sebelah Robito itu beliau langsung masih bilang, kadang-kadang gimana disiplin di Al-Ma'mun Gontori? Berapa santrimu? Sekian Ustaz. Kalau sudah 400, kamu sudah harus bisa mandiri. Karena memang ketika sampai titik 400 santri itu, semua ditanggung oleh almarhum Bapak Haji Najih, Akif. Sampai muridnya 400. Pembangunan, subsidi lah ya. Pembangunan tangannya oleh beliau. Gaji karyawan oleh beliau. Ihsan guru oleh beliau. Kesejahteraan anak-anak juga makannya kadang harus beliau tobokin. Berapa tahun itu? Ya 8 tahunan. 8 tahun itu ya? 8 tahunan itu. Lumayan lama ya? Disebut oleh beliau gitu. Uang pribadi beliau. Gitu. Makanya Pak Sud tinggal tahu-tahu aja. Oh iya. Dianggap angin lalu gitu. Tapi setiap ketemu, setiap ke Goto dia nanya. Masih di pondok? Alhamdulillah Ustaz. Dan setiap ketemu orang nanyain. Masih di pondok dia? Masih. Gitu. Pengen nguji ya. Betul meyakinkan masih di pondok nggak nih anak gitu. Serius ya? Masih pondok. Alhamdulillah Ustaz. Pengen lihat Pak Sukri. Sehingga orang serius ya. Jadi suatu kali ketemu di di acara Selaknas juga. Ketemu terus langsung sambil jalan berdua gitu. Sambil saya jemput di mobil, terus dia turun masuk ke dalam ruangan itu. Ya, udah nikah. Itu selesai acara. Selesai itu dari ruangan ke mobil waktu itu. Mana istrimu? Lama Ustaz. Lama. Jangan pernah ketemu saya kecuali kamu sudah nikah. Saya langsung tertegun. Besok kamu ke Gontor. Tahun berapa itu? Tahun 2000. Udah 2000 ya? Udah lama juga itu setelah lulus ya? 2007 atau 2008 ya. 2007 kayaknya. 2007. Ya, jangan marah saya, betul kamu sudah membawa istri. Dia beliau kasih solusi. Saya datang Gontor. Saya ke Gontor. Saya telepon, Ustaz, dan itu selama semua acara itu tuh, seringkali saya ditelepon tiba-tiba oleh beliau. Assalamualaikum. Ya, akan saya, Pak Sukri, telepon. Ya, di mana kamu? Di lapangan Ustaz. Ya apa? Ini Ustaz, bimbing mau penggembira Ustaz, anak. Dengan suara kan dulu belum ada video call, zaman HP itu kan nggak ada video call. Handphone biasa ya. Biasa gitu. Betul. Ini Ustaz, ada suara-suara kan anak-anak. Oh ya, sudah bagus. Cuma gitu toh. Jadi luar biasa ya Pak Sukri itu. Telepon. Ya, lagi di mana? Untungnya beliau tahu saya selalu di pondok. Jadi menyatakan kesungguhan bahwa saya memang sudah
in lagi gitu. 100%. Oh ya, kenapa ini? Misal lagi ada pertemuan ini, saya membimbing anak pengasuhan. Oh ya, udah, coba tutup. Gak ada nanya paling cuman kamu di mana, lagi apa? Bertahun-tahun saat itu. Kami ketemu itu, sudah kamu ke Gontor. Saya ke Gontor, saya sampai sana, saya telepon. Start, ke Gontor. Parung antum. Kamu nggak telepon dulu. Lah, kapan antum suruh saya ini, suruh ke Gontor sekarang. Saya masih di Jakarta. Sekarang kamu ke Pak Wo, Pak Hidayatullah. Kemantingan. Udah, saya ke Mantingan. Gitu. Saya assalamualaikum Pak Wo. Oh sudah tahu. Ya sudah. Panggil Pak Ma'ruf. Pak Ma'ruf untuk masih di Mantingan. GP1. Pak Ma'ruf, ini tolong di treatment. Jadi ujung-ujungnya akhirnya tidak terjadi. Itu besoknya saya datang ke Gontor, laporan Pak Sukri. Gimana? Saat saya udah di Gontor lagi. Tunggu, saya subuh aja. Saya lagi dipanggil anggota dewan di Sepenorogo. Memang banyak ramai sekali anggota dewan Sepenorogo di rumah beliau. Nunggu subuh tuh nggak bisa tidur saya. Subuh akhirnya saya ke rumah beliau dan tanya, sarapan dulu. Sarapan dengan ibu segala macam. Gimana? Dapat Ustaz. Tapi ya memang Allah berkehendak lain, belum jalannya. Saya kembali terus berjalan sehingga sering ketemu, kalau ke Gontor ketemu beliau, dinasehati, dibekali, ingatkan, dimarahi. Jadi gini sih, itu kan kapan sih antum merasa saya sereknya di pondok ini, mimpin pondok? Itu belum Ustaz. Sampai saat itu belum? Belum. Cuma menjalankan amanat. Waktu itu pokoknya saya punya amanat dan saya harus jalankan gitu aja ya? Kedua, kewajiban gitu. Kewajiban ini saya sudah mulai. Saya memulai, maka saya harus bertanggung jawab memastikan ini sesuai dengan apa yang kehendak wakif orang tua saya. Terus kliknya kapan? Nah, kliknya adalah kondisi. Jadi ketika saya passion saya kan di tadbir ya, pengurusan anak. Maka saya membantu, waktu itu pimpinan pondok adalah kayak solusi makmun. Oke. Saya membantu bagaimana mengarahkan ke pengasuhan santri, gimana kegiatan anak-anak. Passion saya memang situ kan. Sehingga suatu malam ayah saya meninggal. Jadi one day before saya dipanggil ngobrol dari Isya sampai jelang subuh. Dengan almarhum bapak. Yang ngatur ini, ngatur keluarga, ngatur adik-adik saya, masalah pondok bicarakan segala macam, termasuk jodoh saya dia pengen kayak bagaimana segala macam. Dengan Ustaz Agus Wandi kita itu. Kita berdua bertiga ngobrol. Oh, sebagaimana harapan dia tentang pondok. Bagaimana saat ini harapannya masih jauh dari kenyataan dari harapan dia. Bagaimana dia ingin pondok ke depan seperti apa, melangkah seperti apa. Dia ingin saya melangkah seperti apa. Ya, itu harapan dia. Banyak kasus-kasus pribadi yang dia sesali saat diri saya. Kemudian harapan dia pada satu apa. Malah itu semua terungkap besar. Kekecewaan dia pada saya. Tapi harapan dia tuh apa. Itu saya bilang kok gimana gitu. Terus akhirnya lusanya itu malam before one day before. Besok malamnya belum meninggal. Tahun berapa ya? 2007. Lama juga ya setelah antum merintis 92 sampai 2007. 2007. Itu baru klik. Ya, 2007 beliau ketika karena dia meninggal tuh cuma berdua dengan saya. Saya ngurusin beliau sampai akhir. Kemudian lalu saya dalam kondisi ketika depan jenazah itu apa tenanan ini? Betul Bapak meninggal gitu. Tanggung jawab saya masih pada adik-adik saya masih saya ber-7 saudara, yang lain 4 masih pada kuliah. Ibu saya seperti itu, kondisi belum stabil lah. Ya. Harus ngurusin ibu, ngurusin adik-adik, pondok masih keadaan seperti ini, jauh dari harapan beliau.
apa saya mampu gitu. Ya alhamdulillah. Dan itu baru mulai lebih serius lagi saya. Itu mulai. Ya, mulai lebih serius lagi, terpanggilannya tapi belum berpikir saya akan menjadi memimpin pondok ini. Oh, belum juga? Belum. Belum memimpin. Saya masih percaya orang-orang pilihan beliau yang masih memimpin, saya yang membackup. Ya. Karena ketika malam terakhir itu atau beberapa hari sebelum itu beliau mengatakan, ente memposisikan ente di pondok seperti apa? Itu ada perubahan struktur pondok. Ya. Ya kan, yang tetap jadi pimpinan, jadi pengusaha, jadi ketua yayasan, ya. Saya jadi pengawas. Karena memang yang bisa ngomelin kiainya dan adik sepupu saya cuma saya yang berani ngomelin. Ya. Saya sebagai itu aja, tukang ngomelin. Karena saya dari dulu tukang ngomel. Ya sudah, oke, gitu. Ketika beliau meninggal, makanya saya udah saya seriuskan pondok ini kita benahi lagi. Kemudian 2009 pondok ini betul-betul kita wakafkan secara resmi. Wakaf. Kan baru ucapan lisan, ini saya wakafin. Maka 2009 itulah adik-adik saya dan saya secara tertulis membuat melegalkan dan membentuk badan wakaf. Kita bentuk badan wakaf secara resmi, kemudian secara legal kita memberikan piagam wakaf kepada badan wakaf. Kita ahli waris mewakili almarhum untuk wakaf ini. Kemudian bersidanglah badan wakaf, kemudian memilih saya dan Kiai Sakur dan Kiai Junudin untuk memimpin pondok ini. Baru saya bismillah, saya serius. Prosesnya panjang ya? Panjang sekali. Dan memang tidak ada bayangan saya tuh dan tidak dipola oleh ayah saya untuk memimpin pondok ini. Hanya kejadian itulah yang akhirnya membawa saya ke titik ini. Maka kemudian ketika badan wakaf memilih kami dan mengucapkan terima kasih pada kiai-kiai yang lama untuk mereka menjadi musyrif bagi kami. Musyrif sepuh lah, sepuh mereka. Pastikan kita bergerak, baru kita menemukan ritme itu pelan-pelan membenahi. Tahun berapa ya? 2009 ya, 2019. 2019. Masya Allah. 2019. Ini perjalanan 292 sampai 2019. Lebih dari 25 tahun ya. Lalulah kita menata kembali bagaimana pelan-pelan ya. Manajemen pondok gitu ya. Manajemen pondok, punya target-target dan ilmu manajemen antum berguna lah ya. Disuruh kita baru sadar bahwa Allah menggariskan, kemudian orang tua membimbing, ternyata disinilah. Iya. Sampai kita berada titik manusia santri yang merasa tidak layak untuk ngurusin pondok sebesar ini, tidak tidak merasa diamanati untuk ngurusi pondok menjadi seperti ini, posisi sekarang ini gitu. Tapi rupanya Allah mempersiapkan, Allah tahu gitu, dari masa Gontor, kita di mana, kita di Al-Amin, sempat juga saya di Ngabar, kemudian ke Al-Amin, proses itu, kemudian ke Gontor kita diberikan amanat ini, itu. Mungkin kalau sampai tuntas saya menjadi keamanan, saya tidak akan berada di posisi sebagai suruh ngurusin yang lain, ngurusin marhalah ya. Saya tidak punya pengalaman mengurus marhalah, saya tidak punya pengalaman mengurus rihlah, saya tidak punya pengalaman mengurus segala macam itu sudah semudah. Jalan Tuhan memang yang luar biasa ya. Masya Allah. Kita sempat sebagai manusia berada hilang dari titik identitas santri kita. Kita pelan-pelan sadar itu, kemudian
mencoba bangkit mengambil kembali, memposisikan di jilat kita santri. Jadi pakai ini terakhir nih, sebagai alumni gitu ya, pesantren khususnya alumni Gontor, apa yang mestinya kita lakukan untuk hidup kita? Yang pertama, yang pasti adalah tetap menjaga identitas santri kita. Karena ketika pola pikir sebagai santri, bertindak sebagai santri, insya Allah, dan menyadari fungsi kita sebagai seorang santri, insya Allah kita akan berada pada track itu. Dimanapun kita berada, di posisi apapun kita berada, entah sebagai pengusaha, entah sebagai pejabat, sebagai anggota dewan atau apapun, ya, sebagai apa istilah kata, sebagai apapun, apa saja profesi, apa saja identitas kita, sebagai seorang santri, maka kita berperilaku sebagai seorang santri. Itu insya Allah kita akan pada tracknya. Saat kita terjatuh pun, tergelincir, saat kita lupa bahwa kita adalah santri, berada pada titik nadir terendah, ketika kita mengingat bahwa nahnu santri, itu perlahan-lahan akan jalan itu akan menjadi pegangan itu kembali pada track yang benar. Itu yang saya alami, saya rasakan, dan ketemu dengan kawan-kawan yang bernasib sama, artinya sempat lupa identitas santri, kita pelan-pelan, dan itu untuk mencapai kembali ke identitas santri harus berada di komunitas santri, kembali ke kawan-kawan lagi, ketemu kawan-kawan. Itu penting ya? Ya, karena tetap bahwa kita bergaul gak akan menjadi orang yang tergolong seperti teman-teman kita ya. Ketika kita sudah berada, tapi kita berada dengan lingkungan yang sama, ketemu kawan-kawan santri lagi, ketemu anak marhala, ketemu guru-guru, ketemu itu secara tidak sengaja itu yang akan membawa kita kepada track ya semula. Masya Allah. Alhamdulillah kalau saya berada di lembaga pendidikan lagi, di pesantren lagi. Tapi banyak kawan-kawan yang tidak serasi dengan saya berada di luar itu. Nah, kembalinya adalah dengan ketemu kawan-kawan santri. Maka jangan lari dari tajamu marhalah. Muhim aja. Muhim. Ketemu teman, "Mama makan apa please?" Labaksa. Datang aja dulu. Tanzib makan lezat tajamu. Ya, betul. Membuka diri, ketemu kawan-kawan seperjuangan di Gontor. Insya Allah kita akan tarik lagi kepada track kita. Itu yang saya alami dan saya amati beberapa kawan seperti itu. Masya Allah. Syukran. Oke. Mas Bro ya, ini luar biasa ya. Perjalanan panjang yang luar biasa. Sekarang memimpin pesantren Al-Amanah Al-Gontori yang dulu pertama kali diwakafkan oleh ayah beliau. Terima kasih. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Thank you, Mas Bro. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.